seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Selang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, nasib tragis dialami seorang petani asal Dusun Curaleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, yang meninggal dunia akibat tertimpa sebuah pohon pinus yang tumbang di tengah hutan setempat. Meski korban sempat dirawat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan nafas terakhir karena luka parah pada bagian dada. Muhammad Nur, warga Curaleduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, tertimpa pohon pinus di tengah hutan setempat. Korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Krikilan Glenmore dan pada akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Subandi, Kabupaten Jember, meninggal dunia lantaran luka parah pada bagian dada. Menurut keterangan Santi, anak korban, awalnya ia bersama ayahnya sama-sama di kebun untuk memanen buah pisang dan merumput untuk pakan ternak. Saat hujan lebat yang disertai angin kencang, keduanya pulang dengan membawa sepeda masing-masing. Saat di jalan, posisi Santi berada di depan ayahnya dan mendengar pohon ambruk. Karena curiga, ia pun balik arah dan benar saja, posisi ayahnya tersebut ternyata sudah tertimpa pohon pinus beserta kendaraannya. Saat itu ayahnya hanya bisa merintih kesakitan serta meminta tolong. Para petani yang berada di lokasi kejadian berusaha menolong korban. Namun besarnya pohon pinus menjadikan proses evakuasi sempat kesulitan. Namun berhasil setelah pohon yang menimpa korban dipotong menggunakan gergaji mesin. Korban saat dibawa ke Rumah Sakit Krikilan dalam kondisi sadar dan sempat mendapat perawatan. Namun karena keterbatasan alat, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Subandi, Kabupaten Jember. Namun belum sempat diambil tindakan, korban menghembuskan nafas terakhir. Saya yang lihat itu bapak wis kerubuhan kayu, di atasnya itu ada sepedanya, sama remban, sama pisang mas, gitu ceritanya. Ditarik-tarik nggak bisa, kayunya diangkat gitu nggak kuat orang-orang itu, gitu. Bapak ditarik ke belakang, nggak bisa sampai berapa ya, sampai lama itu. Bisa. Setelah itu bapak nggak bisa nafas, cuma mau dibilang sadar ya saya kurang paham. Matanya itu mereka cuma bilang tolong gitu pelan. Setelah itu dibawa dibawa ke sana sini, di sini nggak ada alatnya, dibawa ke Krikilan.
Setelah sampai di sana dia ronsen, usaha operasi gitu. Di sininya itu pembuluh darahnya beku apa gitu katanya. Nah udah dioperasi tapi bapak itu tetap nggak sadar gitu katanya polisi, kata dokternya. Setelah itu dirujuk ke Pataran. Setelah bawa ke sana bapak itu tambah melemah. Setelah itu udah nggak ada lagi. Berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Muhammad Nur yang kejadian yang tidak disangka. Ini namanya takdir, bahwasanya beliau tertimpa pohon pinus waktu di kebun dalam mau pulang ke rumahnya bersama kebetulan di kebun bersama anaknya. Yang pertama ada yang namanya beasiswa, nanti coba kita koordinasi dengan dinas pendidikan. Kebetulan anaknya yang pertama adalah sudah berkeluarga dan mempunyai cucu satu, dan yang terakhir anaknya masih MTS kelas 4, sehingga nanti coba MI, mohon maaf MI. Nah, nanti coba kita koordinasi dengan dinas pendidikan maupun kebetulan MI itu kan adalah di bawahnya Kemenak, sehingga kami juga koordinasi dengan Kemenak nanti. Kebetulan saya juga menjadi Kabak Kesra Kabupaten Banyuwangi, sehingga mungkin koordinasinya agak cepat daripada yang lain. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Sebuah truk bermuatan atap baja ringan mengalami kecelakaan tunggal, diduga mengalami remblong dan menabrak sebuah pohon di pinggir jalan di jalur Gunung Gumitir pada Selasa dini hari. Akibat kecelakaan tersebut, kernet truk meninggal dunia dan satu penumpang mengalami luka-luka, sedangkan sopir truk hanya mengalami luka ringan. Awalnya truk yang membawa material atap serta baja ringan melaju dari arah barat, mengalami remblong, serta menubruk pohon besar di pinggir jalan raya Gunung Gumitir Banyuwangi Jember, tepatnya di timur Gapura Selamat Datang di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru pada Selasa dini hari. Kapolsek Kalibaru AKP Ahmad Junaidi menuturkan, akibat kecelakaan tersebut, satu orang yang berstatus menjadi kernet meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit, sedang satu penumpang lainnya mengalami luka-luka dan sopir truk hanya mengalami syok. Untuk truk hingga kini masih di lokasi kejadian dan masih belum dapat dievakuasi karena mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kabin karena menubruk pohon besar di pinggir jalan Gunung Gumitir. Dugaan kuat truk mengalami masalah pada pengereman, maka saat kondisi jalan menurun dan menikung tidak dapat terkendali. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Emang samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amean? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya
Oh, Sari. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, Rip. Malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Sivita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api.
Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Sivita Kurjaya Plafon, Banyuwangi, Galeri PVC Serono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan mozat hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan babak 8 besar Liga 4 Jawa Timur 2025 antara Persewangi vs Sang Maestro FC di Stadion Diponegoro Banyuwangi Selasa sore berakhir dengan ketegangan dengan skor imbang 1-1. Bahkan dalam pertandingan ini, wasit yang memimpin pertandingan dirasa kurang adil sehingga pemain maupun ofisial melakukan protes keras. Persewangi Banyuwangi bermain imbang melawan Sang Maestro dalam pertandingan lanjutan babak 8 besar Liga 4 Jatim di Stadion Diponegoro Banyuwangi Selasa sore. Kepemimpinan wasit yang kontroversial menjadi sorotan. Pertandingan tim yang masuk dalam grup NN itu berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua kesebelasan tampil ngotot untuk saling mencuri gol. Laskar Belambangan, julukan Persewangi, mencuri gol pertama melalui kerjasama apik antara Alfian Alfarid dan Fadel Muhammad. Keduanya bermain umpan-umpan pendek hingga mampu menembus garis pertahanan tim lawan. Kerjasama diakhiri dengan sepakan keras Alfian di dalam kotak penalti hingga menjebol gawang lawan pada menit ke-20. Sementara gol balasan dari Sang Maestro tercipta melalui tendangan bebas Khairul Rasyid depan kotak penalti pada menit ke-42. Bola melesat ke sudut kanan atas gawang lawan. Pada babak kedua, tensi pertandingan semakin tinggi. Hal itu dampak kepemimpinan wasit yang kontroversial. Beberapa kali, wasit Farid Trisdianto memberi keputusan yang menguntungkan bagi Sang Maestro. Pertandingan pun sempat tertunda beberapa menit akibat protes-protes yang dilayangkan tim kepada wasit. Dalam pertandingan itu, wasit memberikan 5 kartu kuning kepada pemain Persewangi dan 3 kepada pemain Sang Maestro. Pelatih Persewangi Alexander Saununu tidak menampik timnya dirugikan atas keputusan-keputusan wasit. Ia bersyukur anak asuhnya bisa tampil apik dan maksimal sepanjang laga, serta tak mudah terpancing emosi saat menghadapi keputusan wasit yang merugikan. Sayangnya, Persewangi harus kehilangan beberapa pemain inti akibat cedera. Salah satunya sang kapten Anis Mujiono yang cedera dalam pertandingan tersebut. Namun pada pertandingan berikutnya harus bisa memaksimalkan pemain yang ada. Bagi manajemen Persewangi, kepemimpinan wasit yang merugikan tim bukan kali pertama. Sebelumnya, dalam laga melawan Mitra Surabaya pada 4 Februari 2025, Persewangi juga merasa banyak keputusan wasit yang tak adil. Bahkan, Presiden Persewangi Handoko saat itu menyampaikan nota protes ke Asprof PSSI Jawa Timur.
Untuk nota protes, pihaknya belum tahu apakah akan mengirimkan lagi atau tidak. Karena saat mengajukan protes kemarin, hasilnya juga belum ada perbaikan. Saat ini, Laskar Belambangan akan berfokus untuk melakoni 2 laga lainnya dalam babak 8 besar. Saat ini masih ada 2 pertandingan, ia pun optimistis Persewangi bisa masuk babak semifinal. Hasil imbang ini membuat Persewangi dan Sang Maestro berbagi masing-masing 1 poin. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ya ini pertandingan sebenarnya bagus, cuman menurut saya ya, pengadil di tengah. Seharusnya bisa menang coach ya, Persewangi coach ya. Itu semua sudah dikondisikan mungkin. Anak-anak sudah bermain maksimal tadi kan? Ya saya rasa maksimal ya, karena kita juga banyak pemain yang cedera ya. Ini Anis lagi ya, Anis Latif, Yusuf, Ramdi, 4 pemain kita cedera nggak bisa main. Ya ini kita optimalkan pemain-pemain yang ada aja lah. Dari pertandingan ini apa mengajukan nota protes atas? Ya biar nanti pengurus yang semuanya. Coach, persiapan menghadapi Inter Kediri, Coach. Tetap kita persiapan ya, kita mau menang ya, jadi nanti besok pertandingan mudah-mudahan bagus lah di tengah ya, mengatur ya. Kondisi Anis parah tuh. Ya lutut ya. Ya yang tadi. Kemungkinan bisa main tidak bisa. Kita alhamdulillah hari ini dapat 1 poin. Masih ada 2 pertandingan. Saya optimis kita masuk semifinal. Gitu ya. Kalau soal bagaimana kepemimpinan wasit, ya semua sudah bisa lihat, semua sudah bisa komen sendiri-sendiri lah. Apa akan ngirim nota protes, Pak? Ya belum tahu karena kemarin kita protes, hasilnya juga belum ada perbaikan, nanti kita akan bikinkan. Ya, bahkan cenderung ya nanti kita lihat bersama. Ya, gitu ya. Oke. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Dampak jembatan putus dan demi keselamatan, belasan anak-anak Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Kerjengan, Kabupaten Probolinggo, rencananya akan dievakuasi ke tempat aman. Evakuasi ini dilakukan agar anak-anak tetap bisa bersekolah. Komite dan sejumlah guru Sekolah Dasar Negeri Karangren 2 mendatangi Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Kerjengan, Kabupaten Probolinggo. Para guru ini mendatangi Dusun Gilih guna memastikan kondisi 14 anak pasca banjir bandang memutus akses dusun tersebut. Apalagi beberapa hari anak-anak tidak masuk sekolah. Selain memberi rasa aman, para guru ini mengajak anak-anak Dusun Gilih untuk dievakuasi ke dusun seberang agar mereka bisa kembali bersekolah. Minara, salah satu siswi kelas 3 SDN Karangren 2, mengaku ingin kembali bersekolah setelah libur beberapa hari akibat jembatan putus. Katanya kenapa? Roboh, putus ya? Pengennya sekolah atau gimana? Pengen sekolah ya. Kenapa kok pengen sekolah? Biar pintar dan tidak tinggalan pelajaran ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 3. Seneng nggak didatangi ibu sama pak guru? Seneng ya. Ya. Itu dapat apa itu? Makanan ya. Kalau diajak ke sekolah mau ya? Meskipun nginep? Mau ya. Sementara pihak sekolah datang ke Dusun Gilih untuk meminta persetujuan orang tua siswa terkait rencana evakuasi anak-anak berdusun aman. Jika orang tua keberatan, maka sekolah akan menggunakan alternatif lain, yakni pembelajaran melalui online seperti halnya COVID-19. Siswa akan diajak ke seberang menginap gitu. Ya, lebih dekat dengan sekolah, belajarnya supaya tidak ketinggalan. Itu pun kalau orang tuanya merestui. Untuk anak-anak sendiri mayoritas seperti apa tanggapannya? Tadi sebagian 50-50. Oh, ada yang mau, ada yang enggak ya? Ya, ada yang mau, ada yang enggak. Karena ada kerasan kalau tidur di rumah orang ada. Semisal nanti tidak mau, apa gurunya yang nggak datang? Kami punya alternatif yang kedua, yaitu model daring seperti masa-masa COVID-19 kemarin. Jadi supaya anak-anak tetap menerima hak untuk menerima pelajaran sebagaimana biasa. Terutama yang sudah kelas 6. Karena ini lengkap, yang di Seboro, Box Timur Singa ini lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6 ada semua. Oh, ada semua ya, Pak. Ya. Ada berapa siswa total? 14 ya. Sesuai dengan paket makanan minuman yang kami bawa tadi 14.
Untuk yang kelas 6 ini persiapan mau ujian atau gimana? Iya. Apalagi nanti ada kegiatan Ramadan, keagamaan. Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 90 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Gili, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo terisolir akibat jembatan penghubung antar dusun putus diterjang banjir bandang. Putusnya jembatan tersebut membuat warga harus menggunakan perahu karet untuk menyeberang sungai. Farid Fahlevi, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878 1651 1550.
Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 1 Genteng, Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 setunggal 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditunjukkan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri kesehatan Anda sebaiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online.
Segera buka alamat link kami www.ppdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi merumahkan 437 tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Para honorer tersebut dirumahkan karena tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara akibat tidak masuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penataan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada pemecatan tanpa pesangon pada honorer di lingkungan pemerintah Lumajang. Total pemerintah Lumajang telah merumahkan 437 tenaga honorer yang bekerja di 35 organisasi kepala daerah atau OPD di lingkungan pemerintah. Hal tersebut terjadi lantaran pekerja honorer tersebut tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara akibat tidak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sejumlah alasan tidak masuknya honorer pada perekrutan P3K Lumajang itu karena tidak memenuhi syarat. Di antaranya perihal masa kerja kurang 2 tahun, tidak ada formasi, keterbatasan usia, hingga kualifikasi pendidikan. Penataan teman-teman non-ASN, non-database, ada yang bisa direkrut kembali melalui tenaga outsourcing, dan tidak bisa. Nah, yang tidak bisa ini kami kemarin laporkan sejumlah 437 orang. Itu yang tidak bisa kita lakukan outsourcing berlanjut. Artinya outsourcing berlanjut itu di bulan Maret ini bisa outsourcing. Nah, 437 ini ada kemungkinan nanti bisa dilakukan outsourcing sebagai 3 jabatan, yaitu pengemudi, penjaga malam, dan petugas kebersihan, itu nanti di Oktober di PAK, di program PAK. Mudah-mudahan bisa. Artinya sekarang sudah dirumahkan itu Pak ya? Hari ini 437 itu statusnya dirumahkan. Apakah nanti ada tambahan Pak terkait jumlah itu Pak? Jumlah 437 masih dimungkinkan bertambah, yaitu dari teman-teman non-ASN, non-database yang kemarin ikut seleksi proses P3K tahap 2. Minggu-minggu ini proses seleksi administrasi di proses penerimaan P3K tahap 2. Artinya mungkin minggu depan bisa bertambah lagi. Jumlah pemecatan sebanyak 437 honorer tersebut masih bisa bertambah lantaran sejumlah honorer masih berproses mengikuti seleksi P3K tahap 2 yang kini memasuki tahap administrasi. Yongki Nugroho, JTV. Diduga memproduksi pupuk cair ilegal, tim Rasmap Satreskrim Polres Situbondo menggerebek lokasi industri rumahan di Kecamatan Panji. Terungkapnya usaha ilegal ini karena warga curiga dengan bau kimia yang menyengat. Selain bahan baku, polisi amankan 1000-an pupuk cair kemasan botol plastik siap edar ke luar Jawa. Berdasar informasi dari warga, polisi menggerebek lokasi industri pupuk cair diduga ilegal. Produksi botol pupuk cair ilegal ini dilakukan di rumah kontrakan, tepatnya di Kecamatan Panji Kidul, Jumat malam kemarin. Penggerebekan ini lantaran laporan warga karena mengeluh bau zat kimia yang menyengat. Hasil penggerebekan di TKP, polisi ikut menyita 1.230 botol pupuk cair siap edar, serta sekitar 16 drum berisi zat kimia diduga sebagai bahan untuk mengoplos. Polisi menyebut aktivitas produksi pupuk ilegal telah berlangsung sejak 2 tahun silam. Polisi telah menetapkan seorang pelaku, pemilik usaha berinisial BH, 48 tahun, asal Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tadi belum ada pengakuan dari yang pekerja tadi, kandungannya apa saja kita jadi belum tahu. Di lapangan sendiri ada temuan nggak sih Pak dari petani terkait pupuk cair yang berbahaya seperti ini? Informasinya ini dijual di luar daerah, bukan di Situbondo. Tapi bisa dipastikan kalau kandungan tidak sesuai dengan dosis peruntukan, maka akan sangat berbahaya bagi petani, khususnya untuk konsentrasi petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, padi dan jagung dan sebagainya untuk swasembada pangan.
Gitu. Dari dinas sendiri kaget nggak sih Pak melihat pupuk cair yang palsu seperti ini ada di Situbondo? Kita belum bisa menyebut palsu ya. Kita masih melihat kandungannya ini dengan lab nanti bisa diketahui. Tapi yang jelas ini tidak ada izin edarnya, tidak ada izin izin usaha, tidak ada izin edar. Yang jelas ini dilarang untuk beredar. Saat ini, polisi bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo akan mengirim sampel ke lab. Praktek industri usaha pupuk cair, pemilik tidak mengantongi izin usaha edar. Pengaduan masyarakat adanya kegiatan produksi pupuk cair di satu tempat, yaitu tepatnya di wilayah pada Kecamatan Panji. Informasi itu karena kegiatannya mungkin di desa, di kampung itu menjadi tanya-tanya masyarakat dan ada bau-bau yang mengganggu, yang menyengat. Dari awal itu kita konsentrasi untuk melakukan penyelidikan. Dilakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut ada kegiatan produksi pupuk cair yang dipasarkan keluar. Kami temui di depan TKP itu sudah siap dikemas dan siap diedarkan ke luar Jawa. Setelah kami konfirmasi, ternyata pemiliknya menjelaskan memang kegiatan sudah berlangsung. Tapi sebelumnya sudah dilakukan kegiatan lebih kurang 1-2 tahun di wilayah sebelumnya, di daerah mana tadi? Daerah Kampungan. Ya, itu bukan yang di daerah istrinya. Jadi dia sudah kegiatan itu selama kurang lebih 1-2 tahun, pindahlah di sini karena ada masalah keluarga. Dia membuka usaha di sini dengan memproduksi itu, yang mana 1 lembar pun kegiatan ini tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang, khususnya pemerintah daerah terkait dengan izin daftarnya, izin edarnya, izin produksinya. Pengakuan pelaku kepada polisi, pupuk cair diperjualbelikan secara online keluar Pulau Jawa. Dinas memastikan pupuk tersebut tidak beredar ke petani Situbondo. Andi Nurholis, JTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan.
Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. DPRD Jember mengkaji aturan jam malam bagi kendaraan angkutan berat di ruas Jalan Rambi Puji Puger hingga Jombang. Opsi ini dinilai menjadi solusi kerusakan jalan di wilayah setempat yang kini sedang dalam perbaikan. Sejumlah pihak mulai dari Dinas Perhubungan dan TU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Jember serta unsur kepolisian mengikuti rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Jember. Rapat kali ini digelar dalam rangka
menindaklanjuti keluhan ratusan sopir truk yang sebelumnya minta diperbolehkan melintas di ruas jalan Rambi Puji, Puger hingga Jombang. Para sopir truk yang sebelumnya dituding sebagai biang kerusakan jalan di kawasan setempat menuntut agar tetap diperbolehkan melintas agar perusahaan dapat tetap beroperasi. Salah satu perusahaan yang turut terdampak, yakni PT Semen Imasco Asiatik pun turut terdampak, sehingga harus menghentikan produksi selama sebulan terakhir. Jelas kalau jangka panjang pasti namanya perusahaan, kalau terus seperti ini pasti nggak bisa untuk bertahan. Karena ada waktunya kami bisa bertahan, ada waktunya kami nggak bisa bertahan. Pasti Pak, karena produksi sudah berhenti, multiplier efeknya pasti kerasa. Dengan adanya pemberhentian produksi semuanya pasti ada dampaknya. Dari hasil rapat kali ini, Komisi C menyimpulkan akan mengkaji opsi pemberlakuan jam malam bagi kendaraan berat. Nantinya, kendaraan-kendaraan dengan beban muatan di atas 30 ton diupayakan akan bisa melintas di ruas jalan Rambi Puji Puger hingga Jombang pada pukul 20 malam sampai dengan 4 pagi. Pada siang hari ini kita menyimpulkan ada kesimpulan rapat dan kesepakatan yang tidak saling merugikan. Jadi kita berlakukan, kami tanya kepada Dinas Kepolisian bahwa jam efektif ini pergerakannya sampai jam berapa sih? Ternyata jam pagi sampai jam sore. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk jam malam itu boleh operasional untuk angkutan yang lebih di atas 30 ton. Ini dibolehkan. Dan dari hasil itu kita tanyakan kepada Disub Provinsi, PU Bina Marga Provinsi tidak ada masalah, asalkan tetap mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, Komisi C DPRD Jember juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menaikkan kelas jalan di kawasan setempat. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878 1651 1550.
Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 1 Genteng, Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya lestari, mojo paen Singosari Kediri Putih. Ayo rek kuyup makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.